Kita yang tidak diajari bagaimana menerima yang terburuk. Kita tidak pernah belajar langsung bagaimana cara tepat menerima bagian terburuk. Jikapun kita telah belajar, kita tidak pernah diajari bagaimana untuk mengontrol hati agar tidak terpuruk. Kita mungkin tidak pernah serius belajar tentang menerima takdir menjadi sebagian dari kisah di hari-hari kita. Sebab itu mengapa kita terlalu sering melihat hal buruk sebagai hal yang hitam sama sekali. Kita tidak pernah belajar melihat kegelapan sebagai bagian yang semestinya ada dalam hidup. Di waktu kecil, aku tidak begitu ingat apa pesan ibu ketika aku tengah bersedih dan gagal. Aku hanya ingat ibu punya lidi 3 helai yang dijalin jadi satu. Kemudian jika aku terbata-bata atau menangis tidak mau belajar, lidi itu akan membekas di betisku. Aku tahu sekarang, sebagian itu yang membuat aku terbiasa belajar. Aku beruntung tidak menganggap itu sebagai kenangan buruk yang membuat aku benci belajar. Ternyata aku cukup menyenanginya. Jadi, aku tidak menyalahkan ibu untuk hal ini. Hanya ketika bertumbuh remaja, ibu pernah sesekali mengomeliku karena tidak berhasil meraih peringkat 1. Ibu tanya kenapa. Jujur, aku sudah giat belajar. Hanya saja mereka memang lebih pintar dariku. Aku tidak menyalahkan mereka yang lebih pintar. Aku juga tidak menyalahkan ibuku yang mengomel. Untuk saat itu, aku cukup paham. Ibu hanya ingin agar kelak aku tidak bekerja seperti ibu. Hanya saja, aku merasa sekarang ternyata aku dulu tidak cukup belajar bagaimana menerima kegagalan. Bertumbuh dewasa, aku mencoba banyak hal dan kebanyakan hal gagal. Aku ikut lomba ini dan itu, gagal. Sesekali aku menang dan itu menyenangkan. Tapi gagal menjadi bagian di mana aku memandang buruk diriku sendiri. Kok kamu gak bisa menang sih? Kamu sih risetnya cuma dikit, jadi gagal kan? Iya, aku mengomeli diriku sendiri saat gagal kali ini. Aku menggantikan posisi ibuku. Belakangan, aku masih mencoba beberapa hal baru. Ikut lomba, melamar di tempat kerja impian, termaksud menuliskan beberapa naskah dan membuat podcast ini. Dan sekali lagi, banyak gagalnya. Aku tidak menang lomba yang sedemikian rupa aku relakan akhir pekanku untuk mengerjakannya. Aku pernah ingat, satu waktu aku dikejar deadline lomba di akhir tahun. Tanggal 31 Desember, hari itu hujan lebat. Orang-orang di luar menunggu petasan yang juga tidak berbunyi-bunyi. Aku sendiri menatap hujan di menit terakhir tahun itu, sambil melihat berkas lombaku yang tidak terkirim. Sinyal sedang tidak bagus, hujan deras. Semuanya menjadi sia-sia. Aku tidak jadi mengikuti lomba. Namun jika diingat sekarang, kenangan gagal itu lucu. Aku cukup bangga dengan diriku sendiri, meski aku semestinya dari sana harus belajar. Jangan mengirim di ujung deadline. Sebagian kenangan gagal lainnya membekas menjadi perasaan ragu-ragu untuk ikut event itu kembali. Tahun ini aku mencoret banyak list yang ingin aku lakukan, karena aku takut semuanya menjadi sia-sia.
Kita tidak pernah diajari sedari awal bagaimana cara terbaik menerima kegagalan. Kita hanya tahu bahwa dunia tidak mengenal nama mereka yang gagal. Tidak ada sertifikat untuk kamu yang mengikuti sekian banyak lomba, mengirim sekian banyak lamaran. Angka dari proses kamu tidak pernah diapresiasi, kecuali jika kamu berhasil menang. Sebagian kita mungkin pernah belajar waktu mengaji, belajar pelajaran agama tentang menerima qada dan qadar. Namun, aku tidak begitu yakin itu tertanam begitu kuat, dan ketika kita melewati hal buruk, kita langsung menginsafi diri. Beruntung jika kamu pernah serius belajar tentang ini. Bersyukurlah karena mungkin paham akan hal inilah yang menyelamatkan. Paham bahwa ada yang tidak berada pada garis tangan kita. Ada bagian buruk yang satu waktu bisa datang dan mesti kita terima dengan lapang dan ikhlas. Aku tidak ingin mengatakan padamu bahwa seorang yang sudah paham akan qada dan qadar tidak akan mengalami terluka. Hanya saja, kemungkinan mereka punya benteng yang lebih kuat. Kemungkinan mereka belajar memahami kegagalan, hari terburuk sebagai bagian dari keseharian, sebagai bagian dari ujian menuju ketakwaan. Sementara untuk sebagian yang sepertiku, yang hanya melewatkan pelajaran itu hanya sebagai sebuah hafalan, atau yang tidak bertemu seseorang yang mengatakan padamu, "Nak, nanti kalau kamu gagal, gak apa-apa kok. Kamu gak harus selalu memaksa diri untuk mencapai segala hal saat ini." Kita mesti belajar menerima bagian terburuk dan bersabar lebih banyak. Namun, tahukah kamu, dewasa ini ibuku lebih sering bilang padaku untuk jangan tidur larut, jangan terlalu banyak memforsir diri untuk bekerja, dan kalau tidak ada hal lain yang mesti dilakukan, lebih baik kamu istirahat saja, lebih baik tidur. Jaga kesehatan, jangan telat makan. Iya, ibu memang seperti itu. Sebab itu, aku tidak pernah merasa ibu melakukan hal yang salah padaku. Aku hanya yakin itu cara beliau mengekspresikan cintanya. Kali ini, ibu tidak menuntut banyak hal padaku. Ibu selalu berkata, "Sudah tak apa jika kamu belum berhasil. Tahun besok, kamu masih punya waktu kok." Atau, "Jangan pikirkan ibu, jangan pikirkan adik-adikmu, pikirkan saja dirimu lebih dahulu. Kamu seharusnya memenuhi kebutuhanmu lebih dulu." Dan ibu juga sering bilang seperti ini, "Udah, jangan kirimi ibu uang. Kalau kamu ada, uangnya ditabung aja buat kamu besok." Dari awal semuanya tentangku. Dari awal semuanya untuk kebaikanku. Dan sekarang ketika aku sudah dewasa, ibu lebih paham bahwa kemungkinan saat inilah aku merasa paling banyak terluka. Ibu atau siapapun memang tidak akan pernah bisa mengajarkan bagaimana caranya menerima luka, bagaimana bisa bangkit setelah kecewa, dan bagaimana cara melewati hari terburuk. Kita juga kemungkinan bukan karena tidak bisa serius untuk belajar menerima kecewa, bukan karena kita tidak sepenuhnya paham yang mana yang menjadi bagian kita, yang mana yang menjadi rancangan semesta. Hanya saja semuanya butuh proses. Untuk bisa menerima sakit, kita diajari oleh waktu, kita diajari oleh keikhlasan, kita diajari oleh rangkulan orang terdekat, kita diajari oleh Tuhan pemilik semesta
bahwa kamu tak pernah sekalipun sendirian di hari terburuk pun itu. Jadi, suatu waktu jika hari gelap itu datang lagi, jika gagal datang lagi, aku ingin diriku dan kamu menerima hal itu sebagai proses untuk belajar. Memang tidak ada yang mau melihat kehidupan mereka yang kalah dan mereka yang berada di jalan gelap. Tapi aku yakin diriku sendiri melihat seberapa banyak usahaku dan aku sungguh menghargainya. Itu sudah cukup, bukan?